Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi pada kesempatan ini saya ajak untuk mempersiapkan sedikit waktu, mendengarkan dan merefleksikan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengar, kita ambil dari Penginjil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus berkata, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Markus akhir-akhir ini menampilkan kepada kita bagaimana Yesus melakukan tindakan-tindakan besar atau tindakan mujizat, teristimewa pengusiran roh jahat. Pada hari ini, Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Kata Yesus bahwa kalau kita mempunyai iman atau kita percaya, maka tidak mustahil bagi orang yang percaya akan mengalami kesembuhan dari roh itu. Tentu penekanan Yesus di sini adalah orang yang percaya itu orang yang selalu berdoa, atau orang yang selalu membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Dan ini dijelaskan dengan mendalam oleh Yesus ketika dia
berada sendirian dengan para muridnya. Ketika para murid bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Tuhan mengatakan, roh itu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ayah anak itu tadi tentu meminta kepada Yesus dengan sebuah harapan bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Yesus tentu menjawabnya, "Ya, mengapa kamu mengatakan bahwa aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Itu artinya bahwa antara orang yang percaya kepada Allah dengan sebuah sikap doa atau dengan doa yang dibangunnya itu mempunyai suatu hubungan yang erat ya. Kalau percaya dan berdoa, tentu kekuatan itu akan mengalir dari Allah menyentuh hidup kita orang yang percaya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, roh jahat tadi yang diusir oleh Yesus itu, sebagaimana ditekankan oleh Tuhan, hanya bisa diusir dengan cara berdoa. Tentu berdoa di sini adalah berdoa yang memang sebuah doa yang kita bangun meminta kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita teristimewa berhadapan dengan cobaan-cobaan hidup ya. Sebab roh jahat yang paling nyata itu adalah cobaan-cobaan akan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Tanpa doa, kita pasti akan jatuh ke dalam godaan kenikmatan dunia ini. Marilah teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih, kita membangun semangat doa dalam hidup kita agar relasi kita pun dengan Tuhan semakin dekat, sehingga pada akhirnya kita menjadi manusia yang bermakna, jauh dari kejahatan, jauh dari godaan-godaan yang menghamburkan cara pandang kita akan kesucian diri kita masing-masing. Semoga